Generasi sandwich itu adalah orang yang udah punya keluarga, cuma dia harus nanggung orang tuanya mungkin yang udah nggak produktif sih. Generasi sandwich itu setahu saya anak-anak muda sekarang ya yang harus membiayai orang tua juga gitu selain diri sendiri. Jadi mereka mungkin tinggal di rumah orang tua atau di rumah sendiri, cuma karena orang tuanya butuh bantuan finansial, jadi ya mau nggak mau harus ngebantu juga gitu. Kalau menurut saya generasi sandwich itu adalah seseorang yang harus memenuhi kebutuhan dia yang berlapis-lapis, kebutuhan dia sendiri, kebutuhan keluarga dia, maksudnya kayak anak-anaknya, istrinya dan lain-lain, sama kebutuhan di atas dia kayak kebutuhan untuk orang tua atau untuk keluarga besar, kurang lebih seperti itu. Kalau perlu apa enggak sih itu sebenarnya situasinya beda-beda ya. Kalau pas dapat rezekinya dia harus punya orang tua atau keluarga yang ditanggung, ya sebenarnya ya akhirnya mau nggak mau harus nanggung keluarga mereka sih. Ya kalau menghidupi selain diri sendiri itu tergantung kebutuhan masing-masing ya, karena masing-masing individu kan pasti beda tuh, beda keluarga ya beda keperluan juga kan. Cuma kalau misalnya memang ada kebutuhan yang mendesak dari segi orang tuanya, ya masa kita nggak biayain sih gitu. Tidak perlu sih, karena bagaimanapun kita juga punya kepentingan yang lebih penting itu dibandingkan orang lain. Kita mungkin untuk membantu, kayak membantu orang tua kita itu boleh, membantu keluarga besar itu boleh. Tapi jangan lupa kita punya kepentingan primer yang lebih penting untuk kebutuh atau diisi dulu lah. Lebih kayak memberikan uang dalam jumlah yang sangat besar kepada orang yang di atas kita atau orang selain kita, padahal kita sendiri masih butuh banyak. Salut sih sebenarnya sama mereka masih bisa bertahan, bisa sustain dengan pendapatannya mereka bisa dibagi untuk kehidupan pribadi dia dan untuk orang lain, itu sih hebat menurut gue. Ini lebih kayak keniscayaan ya, atau keadaan yang mungkin nggak bisa dihindari untuk sebagian orang gitu kayaknya. Buat mereka yang harus mengalami itu harus jadi generasi sandwich, sepertinya itu bukan sesuatu yang pilihan dia gitu. Bisa jadi itu emang karena dia nggak bisa menghindari aja keadaannya gitu kan, dan nggak dihadapkan dengan pilihan lain misalnya seperti itu. Kalau menurut saya generasi sandwich itu timbul karena banyak orang yang nggak pernah siap untuk masa pensiunnya, dia itu nggak nabung, nggak invest dan semacamnya. Jadi akhirnya dia justru bergantung pada orang lain, bergantung pada anaknya, sedangkan anak pun pasti bakal kita lepas suatu saat nanti, seperti itu. Menurut Mas Andoko gimana melihat respon masyarakat tadi? Baik, ini menarik ya respon mereka ya. Ada yang pro dan kontra, kurang lebih kayak gitu jadi ya. Jadi ada yang dibilang memang udah kewajiban, tapi ada yang dibilang misalnya harusnya nggak mungkin ada generasi sandwich kalau saja misalnya itu yang terakhir tadi ya, orang tuanya mungkin menyiapkan untuk masa pensiunnya mereka, nabung investasi untuk masa pensiunnya, sehingga nggak membebankan kepada anak-anak mereka jadinya ya. Dan di Indonesia atau di keluarga Asia, saya rasa generasi sandwich memang akan terjadi. Kenapa? Karena ikatan keluarga kita kan kuat. Ya nggak? Dan kebanyakan anak-anak di Indonesia itu mandiri mungkin baru keluar dari rumah, itu mungkin di usia berapa? Sekitar 25-30 tahun kan? Jadi saat mau menikah ya. Sampai selesai menikah gitu ya jadi. Sementara kalau di negara Eropa dan Amerika di atas 17-18 tahun aja mereka udah harus keluar gitu kan jadinya. Makanya di kita itu salah satu yang adanya generasi sandwich adalah satu karena ikatan keluarga yang kuat. Yang kedua fenomena memang yang terjadi pada orang tua kita, misalnya kalau dia tidak melakukan investasi untuk masa pensiunnya mereka.